Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19a. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat Anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan keadaan sehat walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayat 19a. Di bawah perikop Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah aku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku,
Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan, berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini ketong diajak mengenal Saulus yang nantinya menjadi Paulus. Mama bersaudara yang dikasihi Tuhan, percaya atau tidak percaya, ketong lebih mengenal Paulus daripada Saulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus menuliskan banyak surat dalam Alkitab untuk menyatakan, bahkan untuk memberitakan tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan itu, Yesus Kristus sang kepala gereja itu sendiri. Tetapi cerita tentang Saulus ini sangat minim kotong ceritakan. Padahal sebelum menjadi Paulus, dia adalah seorang Saulus. Seperti apa yang diceritakan di dalam kitab ini, menceritakan tentang perjalanan Saulus yang akhirnya mengubahkan dia menjadi seorang yang lebih baik lagi. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus ini merupakan perjumpaan yang sangat luar biasa. Tuhan hadir langsung kepada dia melalui cahaya yang mengelilingi dia dan membuat dia rebah, jatuh, bahkan tidak melihat selama 3 hari, dan tidak memiliki nafsu makan dan minum selama 3 hari lamanya. Kalau kita melihat langsung perjumpaan Yesus Kristus dengan Saulus, tentu ini perjalanan yang sangat cepat, karena cuma 3 hari. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Tuhan memproses, mengenal ia dari masa di dalam kandungannya sampai segala perbuatan-perbuatan yang dianggap Ananias sebagai perbuatan yang sangat luar biasa, luar biasa kejam, luar biasa tidak termaafkan, karena Saulus memberikan sebuah hukuman, memberikan penangkapan terhadap murid-murid Yesus, bahkan bagi setiap orang yang mengenal Yesus. Dan ini sebuah kesalahan yang cukup besar yang dianggap pada masa itu, bahkan masa kini juga, bagi kehidupan Saulus. Tetapi melalui kesalahan itu, bahkan di dalam kesalahan dan di tengah kesalahan itu, Tuhan melakukan perjumpaan yang luar biasa dengan Saulus, yang mengubah bukan hanya hidupnya, tetapi juga sejarah kekristenan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang dilakukan Tuhan kepada Saulus melalui perjumpaan itu, saya mau bilang bahwa perjumpaan itu tidak berhenti pada pengalaman pribadi, tetapi selalu menghasilkan pembaharuan hidup dan misi yang baru. Dan perjumpaan itu tidak berhenti saat ketong merasa bahwa ketong sudah cukup kenal dengan Tuhan. Sadar atau tidak sadar, Bapak Mama, perjumpaan itu selalu hadir setiap harinya di dalam kehidupan. Dan saya mau bilang bahwa Saulus adalah bukti nyata bahwa tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk diubahkan oleh Tuhan. Ingat dan percaya bahwa perjumpaan Kristus adalah
pengalaman yang membawa perubahan dan misi yang baru di dalam ketempuh kehidupan. Mari kita betul-betul melihat perjumpaan Kristus sebagai suatu perjumpaan yang dapat mengubah ketempuh hati, memulihkan ketempuh hidup, dan memberi arah baru. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Untuk menutup renungan pada saat ini, mari kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.